Setelah memasuki kota, Allenby menyempatkan berdiri di pemakaman para syuhada perang, pembebasan Al-Quds sejak era sahabat hingga perang salib. Lalu dengan congkak ia menyombongkan atas kemenangan pasukannya dan berkata, "Hari ini perang salib telah berakhir dengan kemenangan kami." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wawasan halal, dalam video kali ini, kita akan membahas perjalanan sejarah yang memilukan bagi umat muslim, di mana melalui trik-trik yang dilakukan Zionis Yahudi, mereka berhasil menguasai Palestina dan memaksakan kehendak atas terbentuknya negara Israel. Apa saja trik Zionis Yahudi untuk merebut tanah Palestina? Saksikanlah. 107 tahun yang lalu, pada tahun 1917, tanah Palestina dipaksa diserahkan oleh Khilafah Turki Utsmani kepada Jenderal Allenby dari Inggris. Turki, yang merupakan sekutu Jerman dalam Perang Dunia I, mengalami kekalahan yang memalukan. Sebagai pecundang dalam perang, imperium tersebut terpaksa melepaskan beberapa wilayahnya kepada pihak sekutu sebagai pemenang. Bumi Syam yang dimerdekakan oleh Khilafah Islamiyah di bawah Umar bin Khattab mulai terbelah. Setahun sebelumnya, Inggris dan Perancis secara diam-diam menandatangani perjanjian Sykes-Picot membagi-bagi wilayah khilafah. Irak dan Yordania jatuh ke tangan Inggris, sementara Lebanon dan Palestina diserahkan kepada Perancis. Namun, kemudian Palestina diserahkan kepada Inggris. Sebelumnya, Inggris telah berkomitmen kepada Emir Faisal dari Hijaz, menjanjikan pengangkatannya sebagai Raja Arab untuk berkuasa di Damaskus dan memimpin Jazirah Arab. Syaratnya, Faisal harus memobilisasi pasukannya untuk membantu Inggris dalam melawan pasukan Turki. Perang pun bergejolak di antara sesama Muslim. Pasukan Faisal memasuki Damaskus, sementara Allenby memasuki kota suci Al-Quds. Setelah memasuki kota, Allenby menyempatkan berdiri di pemakaman para syuhada perang pembebasan Al-Quds sejak era sahabat hingga perang salib. Dengan congkak ia menyombongkan atas kemenangan pasukannya dan berkata, "Hari ini perang salib telah berakhir dengan kemenangan kami." Kemenangan ini melalui proses panjang. Inggris melalui tim intelijen militernya menggarap serius pencaplokan wilayah Utsmani. Melalui Letkol Thomas Edward Lawrence, intel legendarisnya, Inggris meyakinkan para pemimpin Arab bahwa mereka harus memberontak kepada kekuasaan Turki. Lalu bagaimana janji Inggris pada Faisal? Janji itu tinggallah kata-kata. Ia tidak pernah menjadi Raja Arab sebagaimana impiannya. Dunia Barat pun tertawa lebar dan justru menobatkan Lawrence, intel homoseks yang membina Faisal, sebagai Lawrence the Arabian, sang Raja Arab tanpa mahkota. Faisal diperlakukan sebagai boneka Inggris di Irak hingga ajal menjemputnya, dugaan kematiannya karena diracun arsenik. Surat Balfour. Setelah berhasil merebut Palestina dan memanipulasi Emir Faisal, pada 1917, Inggris memiliki agenda tambahan. Pada tanggal 2 November tahun itu, Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menjanjikan tanah air bagi kaum Yahudi, melalui surat yang ia tulis kepada tokoh Zionis Inggris, Lord Walter Rothschild. Deklarasi Balfour menegaskan dukungan pemerintah Ratu Inggris untuk pendirian tanah air Yahudi di Palestina dan akan berusaha sebaik-baiknya memfasilitasi tujuan itu. Jelas bahwa Balfour tak peduli nasib bangsa Palestina sebagai pemilik tanah. Dalam surat lainnya tahun 1919, Balfour mengatakan, "Di Palestina kami tak merencanakan atau bahkan mempertimbangkan pendapat penduduk negeri itu, meskipun komisi dari Amerika mempertanyakannya." Keempat negara besar memiliki komitmen pada Zionisme. Dan Zionisme, benar ataupun salah, baik ataupun buruk, adalah tradisi yang berakar panjang dalam kebutuhan masa kini, harapan masa depan, dari makna yang jauh lebih penting daripada keinginan dan prasangka 700.000 orang Arab, yang kini menghuni tanah kuno itu. Ide negara Zionis di tanah Palestina muncul dengan dukungan Inggris sebagai pemimpin dunia Barat. Inilah kelihayan Yahudi yang diwarisi sejak era Perang Ahzab. Seperti pada masa lalu saat menghasut kaum Quraisy dan Ghatafan, kini mereka menggunakan trik politiknya untuk meraih dukungan politik dari negara-negara besar. Kelicikan politik inilah yang menjadi trik pertama kaum Zionis.
riba dan mesiu. Bagaimana kaum Zionis dapat mempengaruhi pemerintah Inggris agar menjalankan agenda mereka, yaitu melalui kendali jeratan hutang. Rothschild, bankir Yahudi terkemuka, memanfaatkan praktik riba untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara yang terlibat dalam perang, menciptakan pengaruh besar untuk agenda mereka. Dengan Inggris terjerat hutang dan riba, Rothschild menuntut tanah untuk bangsanya. Inilah trik kedua, diwarisi sejak Nabi Bani Israel didustakan dan dibunuh, menunjukkan ketidaklengahan mereka dalam meninggalkan bisnis riba yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Trik ketiga yang mereka lakukan adalah, saat Balfour dipengaruhi oleh Chaim Weizmann, ahli kimia Yahudi asal Rusia, untuk mendukung Zionisme. Weizmann, kelahiran Rusia itu, dosen ahli kimia di Universitas Manchester. Ia sangat dihormati karena penemuan aseton, bahan penting dalam pembuatan mesiu yang tak berasap, memberikan kontribusi penting bagi militer Barat. Inilah warisan Yahudi dari Bani Nadir yang diusir Rasulullah dari Madinah, keahlian membuat persenjataan yang menjadi kebutuhan militer berbagai bangsa. Dengan begitu, Yahudi menggabungkan kelicikan politik, harta riba serta inovasi senjatanya, memaksakan dunia kepada cita-citanya. Sebuah negara haram bernama Israel pun berdiri pada tahun 1948. Dan hingga saat ini, penjajahan terhadap bumi kaum muslimin itu pun terus merajalela. Palestina sedang menunggu mereka, yang menyadari atas kewajiban jihad, untuk merebutnya kembali dari jajahan Yahudi Zionis.